Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijrah Official dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Fatma di YouTube channel Hijrah Official, yang tentunya hari ini kita sudah membawa bintang tamu yang spesial buat kalian. Perkenalkan diri kamu dong. Ya, nama saya Sylvia Safitri. Sylvia Safitri. Dipanggil siapa? Dipanggil Vivi. Vivi. Nah, Vivi apa nih kesibukannya sekarang? Sekarang itu lagi sibuk cuman kegiatan sehari-hari aja. Pagi ya bangun, terus berangkat kerja, beraktivitas di kantor. Udah siap itu pulang, istirahat lagi. Berarti sekarang udah kerja. Alhamdulillah sudah. Oke. Sebelumnya kuliah di mana, Vivi? Aku itu kuliah di Uinsus Riau, jurusan psikologi. Jurusan psikologi ya. Wah, teman-teman, kali ini bintang tamu kita adalah seorang psikolog. Nah, karena itu, kenapa sih mengambil jurusan psikologi? Dulu nggak terpikir sih untuk ngambil jurusan psikologi. Itu berawal dari waktu saya SMA. Ada guru, salah satu guru tuh ngelihat gitu kan, bukan guru BK juga. Dia tuh ngelihat kayaknya Vivi ini tiba-tiba aja gitu dia ngomong, kayaknya Vivi ini cocok deh di jurusan psikologi karena orangnya teliti katanya kan, rapi, tersusun lah, terstruktur katanya gitu. Memang belum ada terpikir sampai lulus SMA itu malah mau ke jurusan teknik Ya? teknik sipil. Oh, oke. Jadi sih. yang pertama tuh karena rekomendasi dari guru. Iya. Kemudian rekomendasi itu diambil nggak? Enggak sih. Enggak, Awalnya enggak. Oh, Tetap di awal enggak ya? Enggak. Malah daftarnya tuh pilihannya itu pendidikan, jurusan biologi, ekip biologi. Terus teknik sipil. Terus gimana pada akhirnya kenapa bisa memilih psikologi? Diingat lagi kan? Kayaknya Kayaknya bener deh. Teringat sama kata-kata ibu itu. Bu, aduh lupa pula namanya, Bu siapa? Kata ibu tuh teringat yang tadi kan? Oh iya, coba deh. Akhirnya dicoba tes itu jalur mandiri sih. Jalur mandiri dites, ternyata alhamdulillah lulus ya? psikologi. Sebelumnya tes FKIP biologi ya? Iya, dan biologi dan teknik sipil. Itu lulus? Enggak sih. Oh, kebetulan memang rezekinya di... Iya, rezekinya di psikologi ternyata. Seru ya, ternyata memang kalau kata orang tuh jodoh tuh nggak akan kemana. Nah, ini jurusan yang sudah digariskan yaitu psikologi. Iya. Nah, selama kuliah apa sih suka dukanya sebagai orang yang kayak random aja kan ngambil jurusan psikologi? Suka duka selama kuliah tuh apa sih? Apa ya? Dukanya dulu deh. Dukanya itu pastilah kita semua tahu kan. Setiap ketemu orang di luar, perkenalan, kita bilang jurusan apa? Jurusan psikologi. Pasti bilangnya bisa dong baca pikiran saya, katanya gitu kan. Terus emang dikira kita dukun ya, bisa langsung baca pikiran gitu kan? Enggak. Kami bukannya bisa baca pikiran, cuman melalui ekspresi sih, biasanya perilaku dari seseorang itu bisa dilihat. Artinya lebih bisa lah ya untuk menilai ekspresi, perilaku. Tapi jangankan orang lain sih, saya aja kalau ketemu seseorang yang berbau-bau psikologi itu pasti pengen banget bilang kayak baca aku dong gitu. Nah gitu, iya sih, mungkin bener. itu sih pikiran orang. Nah kalau seperti itu, cara mengatasinya gimana tuh? Cara mengatasinya ya itu dibilang, kami ini bukan pembaca pikiran. Kami itu bisa melihat perilaku kalian. Kayaknya nggak cuman jurusan psikologi deh. Kita itu semuanya bisa sih melihat. Contoh nih, orang lagi marah nih, ada orang yang langsung ekspresif, langsung entah ngentak meja kah, entah langsung gerakan fisik kah. Nah dari situ kan kita melihat tuh, oh orang ini marah nih. Ada juga yang
senyum-senyum sendiri, kan itu sebenarnya dia bahagia atau lagi ceria gitu. Itu aja sih. Oh gitu ya. Berarti teman-teman buat yang ketemu nih seseorang yang mungkin mengambil jurusan psikologi, ya jangan diminta untuk dibaca lagi, mereka bukan dukun gitu. Itu ya. Oke. Terus sukanya gimana? Sukanya itu selain masuk jurusan psikologi nih ya, sukanya yang pertama bisa tahu diri sendiri lebih dalam. Oh iya. Jadi itu kita bisa mengendalikan emosi sendiri kan, lebih terkontrol gitu. Dan dikira orang lain tuh malah kok ada tuh pertanyaan yang timbul kadang, kenapa sih orang psikologi tuh ada yang galau juga? Kayak kan? Iya. Kan orang psikologi juga manusia gitu ya, punya hati, punya perasaan. Masa iya kami nggak bisa galau? Dikiranya semuanya bisa terselesaikan dengan kami itu jurusan psikologi. Ya, gitu ya sih. Oke. Berarti psikologi juga manusia, bisa galau, bisa sedih, bisa marah. Jadi jangan dibuat marah. Terus ada lagi nggak duka yang lain? Suka yang lain itu kalau sama dosennya itu dulu pas kuliah itu asik ya dosennya. Asik. Karena bisa saling kayak curhat aja gitu. Belajar tuh bukan belajar yang baku formal, bukan menjelaskan teori aja gitu ya. Enggak, langsung praktek. Malah kami ada praktek ketemu TK, anak TK di tes gitu kan dulu praktikumnya. Terus ada juga yang dewasa awal sampai dewasa akhir, ada juga tuh prakteknya. Seru sih. Seru ya. Nah, kalau itu tentang sekolah pendidikan gitu ya. Nah, sekarang kan katanya Vivi udah kerja. Kerja di Hizratek ya, kalau nggak salah ya. Oke. Nah, kerja di Hizratek tuh kenapa bisa akhirnya tiba di Hizratek gitu? Berawal dari mana? Sebenarnya ceritanya lucu tapi singkat sih. Iya. Awalnya itu di PT Hizratek ini ada kerjasama dengan Biro Psikologi. Nah, di biro ini nih melakukan tes psikologi atau yang biasa disebut dengan psikotes itu ke sekolah-sekolah. Itu biasanya ke tingkat SMA, sekolah menengah atas. Nah, di situ tuh dibutuhin tester gitu. Testernya ini untuk tes psikotes di sekolah-sekolah. Sebelumnya tester itu apa? Tester itu tugasnya itu menginstruksikan alat tes. Oh gitu. Ya alat tesnya tuh diinstruksikan begini loh cara kerjanya, begini loh penjelasannya itu kita yang ngasih tahu informasinya. Tapi kita nggak boleh ngasih tahu jawabannya. Berarti pemandu ya? Iya pemandu. Sekalian mengawasi nggak? Iya sekalian mengawasi. Gitu. Jadi guys, tester itu yang memandu jalannya tes dan mengawasi jalannya tes ya. Nah terus? Setelah itu, jadi nih tester beberapa kali ikut tester, ternyata pihak kantornya itu tertarik. Nah tertarik akhirnya tertarik sama Vivi, akhirnya direkrut lah. Direkrut akhirnya menjadi PIC psikotes. Khusus di bagian psikotes ya. Nah, apa nih kerjanya kalau PIC psikotes? PIC psikotes itu ada juga yang turun lapangan nih. Turun lapangan itu ketemu kayak tadi hampir sama kerjanya dengan tester itu, cuman bedanya itu kita lebih mengawasi tugasnya tester. Jadi ketuanya gitu kan. Kayak penanggung jawabnya di lapangan gitu. Bisa di lapangan, bisa di dalam kantor juga. Nah, kalau misalnya di kantor nih, itu tuh berhubungan langsung dengan orang-orang lingkungan sekolah yang akan didatangi untuk psikotes. Bagian klien lah ya? Iya, bagian kliennya. Sebelumnya kita tanya dulu, tantangan sebagai seorang PIC yang bisa dibilang bertanggung jawab tentang jalannya psikotes bersama klien-klien lain. Apa aja sih tantangannya gitu? Tantangannya dibilang besar sih enggak ya, tapi lumayan lah. Soalnya kadang kita udah menjadwalkan nih tes psikotes jam sekian Bu, Pak, jam 9 misalnya nih ke sekolah.
rupanya nanti udah sampai sekolah siswanya ada yang belum datang kah, ada yang tak tepat gitu, aturan jam 9 jadinya molor jam setengah 10 gitu kan. Nah itu sih agak mengganggu. Sebelumnya kenapa jadwalnya harus tepat? Kenapa nggak boleh terlambat? Itu tuh biasalah kita disiplin waktu ya. Pengerjaannya itu lebih kurang paling lama itu 2,5 jam. Oh jadi ada patokan waktunya. Iya, ada patokan waktunya. Oke. Nah jadi kalau misalnya lewat dari jam itu, kadang sekolah itu kan minta nih dari jam sekian sampai jam sekian ya, anaknya nanti istirahat. Iya. Nah udah dikondisikan jam sekian sampai jam sekian, ternyata sampai di lapangan nggak pas gitu. Itu aja sih kendalanya. Oh berarti bisa mengganggu jadwal yang lain ya? Iya. Artinya pelaksanaan psikotes ini punya jadwal tertentu dan waktunya terbatas. Berapa jam sih? Paling lama itu 2,5 jam. 2,5 jam dites siswa tanpa berhenti. Oke. Jeda sih, cuman Ada nggak jedanya seberapa ya? lama. Oke. Jadi itu kendalanya ya. Nah selain itu ada lagi nggak, misalnya yang di jalan atau yang ke daerah gitu? Ada nggak ke daerah-daerah? Ada ke daerah-daerah. Itu kalau ke daerah-daerah tuh biasanya lebih cepat datangnya. Oh gitu. Iya, misalnya nih kayak kemarin ada tuh kami ke Rohil kemarin sehari sebelum tes. Misalnya nih kita tes hari Senin nih untuk di sekolah. Iya. Itu kan jam 9 tuh. Jadi kami ke Rohil itu karena jarak tempuhnya jauh, jadinya datangnya tuh hari Minggu. Oh gitu. Berangkat dari hari Minggu malam baru berangkat. Hari Senin baru kita laksanakan psikotes. Takutnya nanti kalau misalnya baru berangkat pagi subuh, nggak terkejar kita. Nah, ini kan ada ke kota juga, ada nggak? Di daerah kota? Oh ada. Nah, pertanyaannya, ada nggak perbedaan antara lingkungan kota sama lingkungan daerah yang sudah Vivi datangin nih? Oh ada sih. Ada. Dari anak-anaknya aja itu udah terlihat ya. Seperti kalau misalnya kita ke lingkungan kota, anak-anak itu lebih teratur, lebih nurut gitu loh. Iya. Terus ada juga sih beberapa yang melawan Iya. itu dalam arti bukan fisik atau apa ya, cuman dia menjawab gitu. Kok lama kali tesnya? Gitu. Ada Protes lah protes. ya. Nah ada juga yang kok lama kali ininya ujiannya, katanya ujian, padahal itu cuma tes, nggak mesti ada benar atau salah. Nah kalau sedangkan di pedesaan tuh nurutnya tuh nurut aja, dia tak ngerti pun kadang dia nurut aja. Oh iya. Nah, iya. Berarti lebih gampang diatur ya di daerah. Iya di daerah. Jadinya kita yang lebih aktif nanya, ini udah ngerti, udah paham, jadi kita ngulang. Oh iya. Enak sih sebenarnya, tapi kan kurang aktifnya itu. Iya sih. Ada beberapa sih yang aktif berarti juga. ada plus minusnya ya. Plus minusnya. Oke. Nah, pengalaman sebagai tester kan pernah selama jadi tester tuh pernah itu nggak pernah kesel atau apa selama menjadi tester, atau karena ada sesuatu yang tidak sesuai harapan Vivi di dalam kelas tersebut atau di sekolah tersebut? Ada sih, selama jadi tester itulah ada yang anak-anak yang tak nurut. Misalnya nih kan waktu untuk keluar atau permisi itu di awal udah dikasih waktu paling lama tuh 5 menit. Kasih waktu keluar, nggak ada katanya. Ditanya ada yang mau permisi, dikasih waktu dulu nih, nggak ada. Terus nanti udah berjalannya tes tiba-tiba dia keluar, Bu Kak permisi ya, mau ke WC atau mau kemana gitu. Padahal sudah diingatkan dari awal tidak boleh permisi selama pelaksanaan tes gitu kan. Tapi kecuali yang hal-hal terdesak ya, udah tak kuat lagi dia menahan atau apa, barulah boleh. Iya ya. Sementara waktu terus berjalan ya. Waktu terus berjalan. Nanti takutnya kalau susulan itu takutnya nggak terkejar kalau lama. Iya sih. Ada waktunya untuk tes yang awal tuh kayak contohnya IST itu ada waktu setiap subtesnya. Oke. Sebenarnya psikotes itu gunanya apa sih kalau boleh tahu, sharing ke teman-teman? Gunanya psikotes itu banyak.
beda-beda alat tes, beda-beda juga fungsinya, manfaatnya. Dia tergantung alat tesnya tergantung alat tesnya. Alat tesnya itu berupa soal berarti ya? Iya, berupa soal. Kalau untuk tingkat SMA biasanya soal sih. Kalau misalnya anak TK tuh gambar juga ada. Soal sih nggak ada ya, lebih ke gambar kayak gitu dia. Nah itu tuh salah satu contohnya itu alat tes IST. Itu tuh untuk mengukur EQ seseorang. Iya. Untuk mengukur kecerdasannya kan, tingkat kecerdasannya. Terus ada juga SDS Holland. SDS Holland itu manfaatnya atau kita bisa ngelihat dari SDS Holland itu pekerjaan yang kira-kira dia inginkan akan menjurus kemana pekerjaannya. Minat bakat. Ya, minat bakatnya. Gitu. Nah, ada juga satu lagi itu yang biasanya dipakai di SMA itu gaya belajar. Gaya belajar? Iya, gaya belajar. Itu tuh macam-macam tuh, ternyata gaya belajar itu ada 3, ada auditori, ada visual, ada kinetik. Nah itu beda-beda tuh, ada yang secara, kan setiap siswa itu beda-beda tuh cara belajarnya, nangkapnya, kayak kita lah contohnya. Ada yang secara visual dengan melihat guru menjelaskan itu ada yang paham, dan ada juga yang hanya mendengar dia paham. Ada yang mendengar dan melihat baru dia paham. Iya aja sih. Nah kalau untuk output, kenapa sih sekolah melakukan psikotes, apa keuntungan bagi siswanya? Bagi siswanya itu banyak. Ada untuk ya itu tadi dia udah bisa contohnya nih kelas 12 nih ya. Kalau kelas 12 itu dia bisa tahu besok dia tingkat perguruan tingginya menjurus ke jurusan apa. Untuk mencari jurusan di perkuliahan ya bisa. Terus ada juga untuk pekerjaan, rekomendasi pekerjaan, kira-kira yang nggak lanjut, yang nggak lanjut kuliah atau perguruan tinggi, kira-kira dia kemana, kerjanya apa gitu sih. Kalau untuk kelas 10 itu lebih ke yang biasa aja sih, rekomendasi untuk jurusan sekolahnya IPA, IPS atau sekarang. Berarti kalau untuk yang kelas 10 untuk jurusan selama sekolah di sekolah di SMA-nya ya. Nah, itu dia guys, untuk kalian yang mungkin mencari atau masih bingung dengan jati diri kalian, minat bakat kalian, tentang diri kalian lah. Cobalah ikut psikotes. Kebetulan di Hizra Tech sudah ada bironya gitu. Jadi untuk yang terakhir nih, apa sih harapan Vivi ke depannya sebagai seorang psikolog? Seorang psikolog dalam kepribadian Vivi sendiri atau secara umum? Harapannya apa ya? Bisa menjadi lebih baik lagi. Itu kayaknya semua orang mau sih. Iya. Ada yang spesifik nggak? Misalnya pengen apa gitu? Pingin kalau bisa nih bekerja di perusahaan yang lebih lagi, atau perusahaan ini kita kembangkan lagi jadi perusahaan yang lebih baik lagi. Ada rencana nggak untuk mengembangkan pendidikan Vivi di psikologi menjadi ke profesinya langsung? Keinginan tuh ada ya? Cuman belum tahu nih waktunya, kayaknya belum pas. Soalnya di sini untuk yang linearnya Vivi ambil dari jurusan S1-nya itu belum ada di Pekanbaru ini belum ada. Ya, adanya itu di luar. Oke guys, mungkin itu aja ya Vi, tanya-tanya tentang psikolog. Nah satu lagi nih, satu yang banyak sekali orang pertanyakan, antara psikolog atau psikiater tuh apa sih gitu bedanya? Iya, sebenarnya banyak tuh orang bertanya kan. Psikolog itu bukan psikiater sih sebenarnya. Psikolog itu dan bukan dokter. Kalau psikiater itu lebih ke dokter yang bisa ngasih obat. Kayak obat penenang tuh bisa tuh psikiater ngasih. Kayak orang halusinasi itu biasanya ke psikiater juga bisa. Itu biasanya dikasih obat, dikasih resep lah. Kalau di psikologi itu lebih ke curhat. Orang gitu. Cerita, konseling gitu kan. Kita tuh jadi konselornya. Nah misal nih, dia konsultasi lah pokoknya. Kita cerita, entah kita frustasi,
atau kita depresi kah, atau kita ada masalah apa, atau kebahagiaan apa juga bisa dibagi sama psikolog ini. Nah, kalau psikolog itu biasanya ngasih solusi ya. lebih ke solusi. Entah itu nanti akhirnya didengar sama kliennya, entah tidak, pokoknya dia ngasih solusi. Oke, berarti yang membedakan psikologi dan psikiater itu adalah alat itunya ya, alat bantunya. Iya, alat bantunya. Yang satu pakai obat, Bisa pakai obat. yang satunya pakai solusi. Gitu. Jadi jangan salah lagi ya, psikolog dan psikiater itu beda. Tapi ada nggak sih psikolog yang sekaligus menjadi psikiater, yang mungkin dia satu sisi dia menjadi tempat curhat dengan adanya kecemasan, mungkin setelahnya dia ngasih obat juga kepada Jarang sih, jarang ya? Iya, jarang. Jangan temuin, biasanya psikiater ya psikiater, psikolog. psikolog. Oke. Nah, teman-teman, mungkin sedikit banyaknya kita udah tahu nih tentang psikolog, kehidupan seorang psikolog, apa-apa aja yang terjadi di dunia psikolog gitu ya. Terima kasih ya Vi udah mau diwawancarai, sedikit berbagi kepada Sobat Hijrah Official. Nah, ada yang mau disampaikan nggak? Apa ya? Pesannya untuk Hijrah Official. Oke. Semoga kita bisa mengundang narasumber yang lebih hebat lagi. Oke. Menjadi perusahaan yang lebih berkembang dan besar lagi. Amin ya Rabbal. Itu aja sih. Oke. Dan bisa dikenal sama masyarakat luas. Untuk Vivi semoga sukses selalu dan diberikan yang terbaik. Terima kasih untuk Sobat Hijrah Official. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.